alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas ini melanjutkan pertemuan kita yang kelima dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kemarin mata kuliah kita yang terakhir itu pertemuan keempat. Pertemuan keempat, coba jadi kamu jelaskan pertemuan keempat oleh Mas Sita, apa yang kita bahas kemarin tentang pertemuan keempat. Ada Mas Sita, coba Ibu silakan. 1. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. 2. Perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan jenis perusahaan yang modalnya memiliki oleh negara, baik itu sebagian kecil, seluruhnya atau sebagian besarnya. 3. Persero. Persero perusahaan yang satu ini hampir sama dengan persero terbatas, tetapi sebagian dikuasai oleh negara. Yang keempat, persekutuan modal atau CP. Merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh kedua orang atau lebih, yang mana perorangan anggotanya memiliki tingkat ketertiban yang berbeda-beda antara satu sama yang lainnya. Baik, itu tadi penjelasan dari teman kalian Mas Sito tentang pembahasan kita pertemuan keempat, yaitu bentuk-bentuk dari badan usaha. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima, membahas tentang kewirausahaan, yaitu untuk mengetahui ciri-ciri perusahaan kecil, perbedaan antara bisnis dan kewirausahaan. Baiklah, sebelum kita memasuki lebih jauh pertemuan kita, Ibu akan menjelaskan apa itu kewirausaha. Wirausaha merupakan suatu pekerjaan yang menuntut kemandirian, menuntut kita mandiri untuk melakukannya. Pekerjaan ini membutuhkan suatu keuletan yang besar atau kemauan yang besar untuk memulai suatu kegiatan dalam berwirausaha. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan wirausaha sebagai orang yang berbakat mengenali suatu produk serta menyusun operasi dalam pengadaan produk baru, memasarkannya, dan mengatur permodalannya untuk pengoperasiannya selanjutnya. Jadi kalau wirausaha itu kita harus pertama menetapkan diri kita itu udah mempunyai keuletan, kemudian kemandirian, dan juga kita berbakat untuk menggunakan suatu produk, baik itu memasarkan dan mempunyai modal untuk mengoperasikannya. Baik, selanjutnya di sini dalam peluang usaha, seseorang itu dapat dikatakan seorang wirausahaan unggul jika dia mampu memanfaatkan sumber daya yang ada yang untuk membangun jaringan. Maksudnya membangun itu usaha itu bisa dipasarkannya, atau bisa juga dia memberikan usaha itu kepada orang lain untuk bisa dikembangkan. Yaitu maksudnya membangun jaringan. Kemudian finansi sini ya. Finansi itu adalah waralaba, merupakan sebuah model bisnis yang memungkinkan perusahaan yang mapan untuk tumbuh berkembang secara geografis dan untuk pengusaha pemula. Fresh dapat memungkinkan mereka membuka usaha baru. Itu menurut Erzik 2021. Erzik itu seorang ilmuwan yang mengkategorikan bahwa Friends Surabaya itu merupakan suatu model bisnis yang memungkinkan perusahaan yang mapan untuk tumbuh dan berkembang. Untuk selanjutnya, ciri-ciri perusahaan kecil. Mungkin kamu mengenal ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil. Bagaimana yang dikatakan dengan perusahaan kecil dan bagaimana dikatakan dengan perusahaan besar? Dia sama-sama perusahaan, tetapi ada yang besar, ada yang kecil. Bagaimana kita menyatakan oh itu perusahaan kecil, ini perusahaan besar? Perusahaan kecil dilihat dari kriterianya apabila dia memiliki kekayaan bersih paling tidak 50 juta. Jadi kalau perusahaan kecil itu dia memiliki modal yang 50 juta. Dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta. Itu masih perusahaan kecil. Kemudian hasil penjualan bisnis setiap tahunnya harus antara 300 sampai
2,5 miliar. Jadi perusahaan kecil itu memiliki modal dia 50 juta sampai 500, dan dia harus memberikan penghasilan atau penjualan bisnisnya antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Usaha kecil memiliki ciri-ciri manajemen. Manajemen itu aturan, ya kan? Jadi dia mempunyai prosedur, mempunyai manajemen agar usaha itu tertata dan bisa berjalan baik. Usaha kecil memiliki ciri-ciri manajemen. Pertama, manajemennya tergantung pemilik. Jadi manajemen itu tergantung oleh pengusahanya. Pemilik usahanya langsung yang terjun ke lapangan untuk memberikan manajemen yang terbaik untuk menghasilkan suatu keuntungan atau keberhasilan dari suatu perusahaan. Cirinya tadi udah menjelaskan, manajemen tergantung pemilik, modal disediakan oleh pemilik sendiri. Jadi modalnya dari pemilik itu sendiri. Kemudian skala usaha jumlah relatif kecil, daerah usaha bersifat lokal, sumber daya manusia terlibat terbatas, biasanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi usaha kecil itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau uang besar, bagaimana dia? Berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tidak selamanya digunakan untuk sehari-hari. Nah, itu dia bedanya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya ya. Usaha kecil atau usaha menengah. Usaha menengah nanti terlihat seperti kecil juga. Usaha kecil seperti usaha menengah. Jadi kamu sebagai mahasiswa yang telah belajar tentang pengelolaan bisnis, kamu harus membedakan mana usaha kecil dan usaha menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Jadi kalau usaha kecil itu dia bukan merupakan badan usaha atau anak suatu perusahaan. Jadi usaha kecil itu misalnya perusahaan besar apa? Contoh perusahaan besar. Perusahaan besar. Contoh perusahaan besar itu adalah perusahaan misalnya perusahaan aluminium, ya kan? Dia mempunyai cabang. Tapi kalau usaha kecil dia tidak mempunyai cabang. Maksudnya dia bukan merupakan cabang dari perusahaan besar. Usaha kecil dan menengah. Usaha menengah di sini membedakan usaha kecil dan menengah itu bahwa usaha mikro kekayaannya bersih maksimum 50 juta. Sementara itu usaha kecil memiliki kekayaan 50 juta sampai dengan 500 juta. Di sisi lain, usaha menengah memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 miliar. Jadi untuk menentukan usaha kecil dan usaha menengah, kita lihat pertama dari modal. Kemudian jika modalnya hanya 50 juta mencapai 500, itu usaha kecil. Kalau 500 juta sampai 10 miliar, itu usaha besar. Potensi atau usaha mikro yang mempunyai potensi, yang memiliki keuntungan besar seperti apa? 1. Kuliner kekinian, jual ayam foto atau jasa desain grafik. Maksudnya ini ya, jasa desain grafik itu misalnya ada yang tambahkan komputer, dia bisa mendesain, misalnya mendesain suatu bangunan untuk dibangun perumahan, atau dia mendesain suatu logo. Jadi dia dibayar, itu merupakan jasa grafis namanya. Itu terkadang kalau orang yang punya juga ilmuwan tinggi, dan beberapa juga ada grafis sesuai dengan permintaan dari para konsumen. Kemudian kursus online. Sekarang ini lagi semangat kan ada yang dikatakan dengan kursus online. Kursus apa itu? Kursus bidang usaha yang tidak kita ketahui. Mungkin misalnya cara membuat olahan kue atau membuat roti, kita bisa kursus dengan online karena adanya digitalisasi pada era zaman modern ini. Jadi kita nggak harus
untuk melakukan pembelajaran itu dengan cara online. Kemudian jasa laundry. Jasa laundry kamu paham kan? Jasa laundry? Jasa laundry paham? Itu bagaimana dikatakan dengan jasa laundry? Ada juga orang yang menyuci ya, menyuci di rumah itu orang tua yang kita bayar itu apa dikatakan dengan jasa laundry? Coba kamu apa? Jasa laundry, apa bedanya jasa laundry yang orang kita panggil ke rumah menyuci baju kita dengan jasa laundry yang kita angkat ke suatu toko atau usaha? Kita sama-sama membayar, ya kan? Yang keenam itu tadi kita kembali ke depan, yaitu jasa laundry. Jasa laundry itu sekarang lagi marah-marahnya, ya kan? Dijadikan satu usaha di mana jasa laundry itu kita memberikan, misalnya menyucikan kain, langsung datang ke toko atau tempatnya yang sudah ada alatnya. Kemudian kita memberikan hanya kain yang mau dicuci, tidak memberikan apa-apa, tapi kita nanti memberikan upah dari jasa dia mencuci. Nah sekarang yang mau ditanyakan, kalau zaman-zaman dulu itu kan orang menyuci harus panggil tukang cuci ya, rumah ya kan? Itu kita bayar juga jasanya atau tidak? Bayar. Tetapi kita membayar jasa, kita juga menyediakan peralatannya yang akan dicucinya tadi. Jadi sekarang lebih praktis, kita hanya mengantarkan kain yang cucian tadi, dia menyediakan yaitu sabun, ya kan? Kemudian pewanginya, dan dia melakukannya sendiri. Jadi yang menjadi pertanyaan ibu, apa bedanya? Itu sama-sama jasa ya. Kalau jasa yang cuma cucian rumah, kalau yang laundry dia membuka usaha yang siap didatangi oleh konsumen atau pelanggan. Silakan Sultan, apa bedanya menurut penglihatan kamu atau penghematan kamu? Kalau jasa laundry itu jelas ya perbedaan dengan jasa tukang cuci datang ke rumah. Ya dari segi modal saja, laundry itu dia sudah memiliki modal dari dia sabunnya atau alat pencuci yang lain, sehingga konsumen itu yang datang ke laundry dan hanya mengantarkan pakaian saja. Jadi memang betul disediakan oleh tukang laundry itu. Tapi kalau jasa tukang cuci yang datang ke rumah, nah dia itu hanya menyediakan jasa tanpa membawa barang. Bisa jadi tukang cuci ini dia datang ke rumah mencuci pakaian dengan alat yang disediakan oleh konsumen. Misalnya kalau di rumah itu dia punya mesin cuci, dia mesin cuci. Kalau dia tidak memiliki mesin cuci, mungkin dia dengan tangan. Mungkin itu dari segi perbedaan. Oke, dari penjelasan tadi saudara Sultan jelas dilihat kalau satu usaha itu harus punya modal. Kalau tukang cuci tadi dia tidak bermodal, tapi menerima upah jasa. Tapi kalau laundry dia punya modal apa saja? Dari sabun, pewangi, listrik, bahkan alat yang akan dilakukan untuk melaundry. Nah itu dia. Jadi intinya satu usaha itu harus memiliki modal. Tidak hanya modal tenaga, tetapi juga modal dari operasionalnya. Nah itu dia. Kemudian yang ketujuh, pelayanan perbaikan gadget. Nah, ke-8, menjual pakaian. Menjual pakaian ini seperti membuka butik, ya kan? Itu merupakan usaha juga, usaha kecil. Kemudian fotografi atau videografi. Kalau misalnya dalam pernikahan, kita selalu mendatangkan fotografi atau misalnya yang mengambil video pernikahan tersebut yang akan didokumentasikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan kewirausahaan dan bisnis. Perbedaan kewirausahaan dan bisnis, di mana bisnis itu merupakan atau seperti permainan dengan aturan. Mereka mencoba menghasilkan uang dengan melakukan hal yang diinginkan orang atau memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Itu bisnis. Memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya maksudnya. Kewirausahaan adalah itu individu yang inovatif dan berani mengambil risiko. Mereka merangkul kreativitas yang bercerita untuk menghadirkan ide-ide inovatif. Jadi kewirausahaan itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya,
kita harus mempunyai ide-ide yang inovatif untuk menghadirkan ide-ide inovatif ke pasar untuk memperkenalkan kepada konsumen. Oke, tentang kode standar bisnis pada hari ini ada yang mau saya tanyakan, silakan bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman kamu, saya lempar dulu ya. Kalau yang bisa menjawab, silakan menjawabnya. Silakan ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Baik, Bu. Sebelum perkenalkan, nama saya Zahra. Ini saya tertarik dengan judul Ibu pengantar bisnis, di mana saya ingin bertanya, jika untuk usaha kecil, Bu, kira-kira memiliki berapa kekayaan bersihnya gitu, modalnya gitu. Oke, pertanyaan tadi saudari Zahra. Berapa modal kekayaan bersih dari suatu usaha kecil? Ada yang bisa menjelaskannya? Oke ya, tadi udah Ibu paparkan ya. Kalau usaha kecil itu memiliki kekayaan bersihnya yaitu 50 juta dengan maksimal mencapai 500 juta. Jadi itu termasuk usaha kecil. Sedangkan bisnis atau hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Itu penjualan dari usaha kecil tadi. Nah, usaha kecil itu memiliki manajemen. Manajemennya itu kalau usaha masih kecil itu tergantung kepada pemilik. Kemudian modal disediakan oleh pemilik sendiri, yaitu modalnya modal individu. Ada modal yang rame-rame untuk membuka suatu perusahaan. Itu yang akan dikatakan itu perusahaan besar. Usaha besar itu misalnya membuka suatu usaha bukan 10 miliar lagi ya, triliun. Mungkin saja satu orang tidak sanggup untuk membuka. Tetapi kalau usaha kecil ini berkisar antara 50 juta dengan maksimal dibutuhkan mencapai 500 juta. Dan penghasilan bisnisnya antara 3 juta sampai 2,5 miliar. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan si saudari Zahra sudah terjawab ya. Kemudian sekarang untuk selanjutnya dari yang Ibu jelaskan itu ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Saya izin bertanya atas bagian perbedaan usaha kecil dan usaha menengah. Untuk diri saya masih ada kurang jelas tuh, Bu. Bagian apa perbedaan usaha kecil dan usaha menengah yang lebih dapat kita pahami, apalagi bagi orang yang ingin memulai usaha, suatu bidang usaha itu. Oke, silakan siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari tadi. Perbedaan tentang usaha kecil dan usaha menengah. Jadi di sini usaha kecil itu yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Sedangkan usaha menengah di sini yaitu usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih dengan jumlah maksimumnya 20 juta. Sementara itu usaha kecil memiliki kekayaan bersih sekitar 50 juta sampai 500 juta. Di sisi lain, usaha menengah akan memiliki kekayaan bersih sekitar 500 juta sampai 10 miliar. Baik, itu saja dari saya. Baik, pertanyaan si apa tadi? Ami. Ami sudah dijawab oleh temannya sesuai dengan tadi yang telah dijelaskan, dia bisa mengikutinya. Kemudian sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan siapa lagi mau bertanya supaya kita diskusikan setelah dijelaskan tadi. Silakan saudara Ria. Contoh usaha mikro apa aja ya, Bu? Usaha mikro, apa saja yang termasuk usaha mikro?
Coba kamu jelaskan itu, siapa yang bisa jelaskan? Oke baik, sebelumnya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Rian tadi. Yang pertanyaannya itu sebutkan contoh usaha mikro ya. Baik, jadi ada beberapa contoh usaha mikro. Yang pertama yaitu ada kuliner kekinian, salah satunya. Saya juga jualan ayam potong, jasa desain grafis, kursus online. Kemudian ada juga usaha budidaya tanam hias, dan tadi sudah dijelaskan juga ada jasa laundry. Kemudian ada layanan perbaikan gadget, menjual pakaian, permindo. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan media sekarang yaitu fotografi dan videografi. Ada banyak juga yang lain. Saja dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu rasa itu beberapa contoh ya, Saudara Rian. Kamu udah bisa paham itu contoh-contoh usaha mikro. Iya, sudah. Oke, jadi kalau misalnya kamu untuk membuka usaha nanti mikro, jadi kamu udah tahu tuh usaha apa aja, yang menjual ayam potong, yang desain grafis, ya kan? Jadi kalau kita belajar ini kita harus melihat ke depan, usaha apa yang harus sekarang lebih menjanjikan, dan apa ilmu yang harus saya ambil atau yang harus saya jalankan sesuai dengan apa-apa yang telah kamu dapat ilmunya di perkuliahan. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada lagi yang mau menanyakan? Silakan. Oke, silakan. Baik, saya ingin bertanya, apa perbedaan bisnis dan berusaha? Oke, pertanyaan dari teman-teman tadi, apa perbedaan bisnis dan kewirausahaan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, baiklah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara yang mana pertanyaannya mengenai perbedaan kewirausahaan dan bisnis. Oke, baiklah. Perlu kita ketahui semua, bisnis itu seperti permainan dengan aturan. Mereka mencoba menghasilkan uang dengan melakukan hal-hal yang diinginkan atau yang memberikan mereka keuntungan besar. Itu untuk bisnis. Sedangkan untuk kewirausahaan adalah individu yang inovatif dan berani mengambil risiko. Mereka merangkul kreativitas dan bercita-cita untuk menghadirkan ide-ide yang inovatif ke pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Baik, atas jawaban tadi, apakah saudara Sabta merasa ini sudah jelas yang dipakatkan tadi sesuai dengan yang dipakatkan sebelumnya ya? Itu bisnis itu apa dan kewirausahaan itu apa? Jadi kamu sebagai mahasiswa sekarang bisa membedakan bisnis dengan kewirausahaan. Jangan semua bisnis dibilang wirausaha, kewirausahaan dibilang bisnis. Dan bisnis itu selalu mempunyai manajemen. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini, silakan ya. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu atas pemaparan materi tadi tentang masalah bisnis. Saya ingin bertanya, apakah seorang mahasiswa dapat membuka suatu bisnis sedangkan dia masih dalam masa kuliah? Baik, pertanyaannya ini untuk memotivasi kalian ya untuk berbisnis ataupun untuk berusaha. Jadi dalam bisnis itu tidak ada maksudnya tidak ada ukuran baik itu umur ataupun orang. Nah, bisnis tadi kita tahu itu hanya memiliki modal pertama. Kemudian ada aturan-aturan main yang sudah kita miliki untuk terjun ke bisnis. Aturan main itu untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada bisnis yang tidak menginginkan keuntungan. Jadi walaupun kamu itu masih dalam tahap perkuliahan, boleh-boleh saja kamu membuka bisnis. Asal kamu tahu aturannya. Bisnis apa yang kamu buka? Bagaimana cara menjalankannya? Apakah bisnis itu kamu berjalan sendiri atau bisnis itu bersama-sama dengan yang lainnya? Karena di bisnis ini ada beberapa penanam modal. Bisa bisnis itu
dinyatakan dengan bisnis yang lumayan besar, penanam modalnya ada beberapa orang. Yang harus kamu tekankan pada diri kamu sendiri bahwa bisnis itu bisa kamu kuasai, ada ilmu yang telah kamu ketahui tentang bisnis yang akan kamu jalankan, dan kemudian satu lagi kamu mencari keuntungan. Nah, untuk bisnis dan kewirausahaan itu hanya bedanya, kalau kewirausahaan itu hanya individu. Nah, kalau bisnis ini bisa bergabung dengan beberapa orang penanam modal. Sehingga kewirausahaan itu kita hanya menimbulkan ide-ide kita, ide apa yang akan kita pasarkan kepada konsumen. Nah, untuk selanjutnya yang udah dijelaskan ini tentang usaha kecil, bisnis. Semoga dengan belajar ini kamu tahu dengan apa sebenarnya bisnis yang sebenarnya, kewirausahaan yang sebenarnya. Apa-apa saja yang menjadi ciri khas perusahaan kecil, perusahaan yang menengah. Jika kamu nanti sudah selesai dari perkuliahan, kamu bisa menerapkan di lapangan. Paling tidak kamu mengetahui kalau saya bekerja di perusahaan besar, bisnis apa ini? Jadi kita nggak salah langkah. Atau bisa jadi kamu tidak memiliki modal untuk berbisnis, tetapi dalam perusahaan itu bisnis besar, tapi kamu ditempatkan sebagai bisa jadi manajer atau kepercayaan ataupun karyawan. Baik, dengan berakhirnya tadi penjelasan dari Ibu dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan teman-teman kamu, dan sekaligus teman-teman kamu bisa memberikan pendapatnya, berarti Ibu merasa kamu sudah paham dengan mata kuliah kita yang hari ini. Dan untuk kedepannya nanti kamu bisa menerapkannya di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Dan untuk materi yang selanjutnya nanti kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu tentang fungsi manajemen atau pengertian peran dan latar belakang manajemen, fungsi proses manajemen, dan ciri-ciri manajer profesional. Itu setelah kita mengerti tentang bisnis dan manajemen bisnis ini. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini bahwa tadi bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan boleh satu orang asalkan modalnya mencapai standar, berarti modal besar, dan dia menginginkan suatu keuntungan yang besar. Tetapi kalau kewirausahaan, dia menginginkan, membutuhkan juga membutuhkan keuntungan, tetapi dia harus memberikan inovasi yang terbaru. Ya kan? Kalau dia bisnis apa dia tambang? Nah, mungkin tambang itu kan dibuat inovasi baru atau sesuatu yang menjadi bisa dipasarkan atau produk baru. Tapi kalau dia kewirausahaan, kamu mencari inovatif yang akan dipasarkan kepada konsumen agar kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dan hadirnya ide-ide di pasar. Kemudian terakhir itu kamu juga sudah mengetahui usaha-usaha kecil atau usaha-usaha mikro apa aja. Jadi kalau untuk skala yang modalnya kecil, jadi kita nggak boleh membuka usaha besar. Bukan tidak boleh ya, tapi kita sesuaikan dengan usaha kita, berapa modal atau kekayaan yang kita miliki. Jadi kita sesuaikan dengan usaha apa yang kita buka atau bisnis apa yang kita buka. Kemudian ciri-ciri usaha kecil tadi sudah dijelaskan tadi sebelumnya dengan Ibu. Kemudian dipertanyakan dengan sejarah, berapa kekayaan yang harus minimal kita miliki, dan penjualan bisnis itu apa saja yang mencapai target per tahunnya antara 300 juta sampai 2,5 M. Kemudian franchising, yaitu model bisnis yang memungkinkan perusahaan yang mapan untuk tumbuh berkembang secara geografis dan pengusaha pemula. Finance dapat memungkinkan mereka untuk membuka usaha baru. Itu menurut seorang ahli ya.
pendapatnya dalam bukunya, yaitu oleh FJ 2021. Jadi Ibu berharap dengan mata kuliah kita pengantar bisnis tentang kewirausahaan dan perkembangan prinsip serta ciri-ciri perusahaan kecil akan dapat memberi manfaat bagi kita semua, terutama bagi kamu sebagai mahasiswa yang akan melanjutkan kehidupan kamu di masa depan. Karena seluruhnya ini diantara kamu tidak seluruhnya menjadi pengusaha, tidak seluruhnya menjadi pegawai negeri. Pasti ada yang menjadi pengusaha, pebisnis, itu yang dinyatakan dengan kewirausahaan, wira swasta. Misalnya kita nanti ditanya identitas, apa pekerjaan kamu? Pegawai negeri. Apa pekerjaan kamu? Wira swasta. Jadi kamu harus tahu apa itu wira swasta, apa itu yang termasuk kewirausahaan. Jadi untuk selanjutnya nanti kita masuk pada minggu depan materi yang yaitu ke-6. Jadi Ibu mohon kamu nanti akan membaca tentang fungsi-fungsi manajemen, kemudian pengertian peranan dan latar belakang manajemen, agar kita di kelas ini dapat lebih berdiskusi, mengeluarkan pendapat dengan tanpa menunggu penjelasan dari dosen. Jadi perlu masukan dari kamu, seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa itu harus punya suatu bekal untuk belajar atau masuk ke ruangan kelas. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan masukan kepada kita semua agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan hikmah dari pelajaran, baik itu yang diambil dari membaca seorang mahasiswa maupun yang dikutip dari penjelasan seorang dosen. Jadi bukan dosen aja yang harus berkontribusi kepada mahasiswa, tetapi mahasiswa juga harus berkontribusi terhadap mata pelajaran yang diberikan dosen dan juga masukan-masukan yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama teman-teman kampus satu kelas. Baiklah, pada hari ini jika tidak ada pertanyaan, coba ditanya dulu apakah kalian sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Dan semua juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Dan Ibu berharap nanti kalau kita masuk minggu depan, kita dapat melaksanakan pertemuan lebih semangat lagi dengan mempersiapkan diri dengan materi-materi yang akan kita bahas pada minggu depan. Baiklah, dengan berakhirnya materi kita pada hari ini dan Ibu berharap kalian dapat memahaminya dan nantinya bisa mempraktekannya di dunia usaha atau bisnis jika kamu ingin membuka bisnis ke depannya setelah tamat dari perkuliahan di Universitas Al-Azhar ini. Dan mengingat waktu kita sudah habis, baiklah Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.